Dikhawatirkan picu kerumunan warga, petugas gabungan bubarkan acara resepsi pernikahan di kawasan Jakarta Timur yang mempunyai acara tak mampu berbuat banyak meski semua persiapan acara telah matang. Mudah-mudahan negatif, kalau positif nanti kalau Calon mempelai ini tak mampu berbuat banyak untuk meyakinkan petugas Polsek Makassar, Jakarta Timur yang membubarkan acara resepsi pernikahan yang akan dijalaninya. Guna mencegah pelanggaran, petugas juga menyegel lokasi acara yang sudah rapih dan siap untuk memanggungkan resepsi pernikahan. Petugas memasang garis polisi di seluruh penjuru lokasi resepsi, guna mencegah dan mengantisipasi timbulnya kerumunan warga dan tamu undangan yang hadir. Yang nanti akan menyebar undangan sekitar 500 undangan. Nah, kalau 500 undangan berarti kan kali 2 saja sudah 1.000 orang yang akan datang. Nah, karena situasi pandemi yang sangat tinggi sekarang, kan kita larang untuk adanya masyarakat berkumpul, ya, adanya kerumunan massa. Salah satu yang jadi tolak ukur kita, yang jadi penyebaran masif ini kan ada banyak sekali yang berkumpulnya masyarakat. Empunya acara tak bisa berbuat banyak selain membatalkan resepsi pernikahan. Padahal semua persiapan telah matang dan tinggal menggelar acara resepsi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. 51 warga binaan dan staf lapas tindak pidana korupsi Sukamiskin Bandung terpapar COVID-19. Hal itu diketahui dari hasil tes usap yang dilaksanakan 4 Februari lalu. Dari 51 orang napi tipikor yang dinyatakan positif, 4 orang diantaranya harus mendapatkan perawatan karena bergejala dan memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Sementara 47 orang lainnya menjalani isolasi mandiri di ruang tahanan masing-masing. Pihak Lapas Sukamiskin Bandung memperketat protokol kesehatan di dalam lapas dan melakukan penyemprotan cairan disinfektan ke setiap ruang tahanan. Tidak mengatakan itu dari mana, ya, karena kita sulit untuk tracing itu, tidak mudah, ya, karena sebenarnya kan kami juga untuk tahanan baru kan stop, kunjungan juga stop, ya kan, jadi memang kita sudah melakukan protokol kesehatan. Jadi kalau persoalan kita tanya dari mana dan dari mananya, kita tidak bisa menyampaikan dari mananya karena harus tracing, ya, secara baik dan secara akurat. Puluhan tenaga kesehatan lansia pagi tadi mengikuti vaksinasi COVID-19 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Vaksinasi terhadap orang-orang di atas usia 60 tahun itu merupakan kali pertama dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Ratusan nakes lansia ini antri untuk mendapat vaksin COVID-19 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat, Senin siang. Para nakes lansia ini diperiksa dulu kesehatannya sebelum disuntik vaksin Sinovac. Selanjutnya, mereka diobservasi oleh tim dokter selama setengah jam untuk memantau reaksi yang akan terjadi. Penyuntikan vaksinasi kepada tenaga medis atau guru besar di RSCM ini adalah perdana dan tahap pertama dan akan terus dilakukan bertahap kepada 1.000 tenaga kesehatan lansia di RSCM. Ini di antara semua kita telah melakukan per hari ini hanya sekitar 15 orang dokter senior, guru besar untuk dilakukan vaksinasi. Kita akan melakukan bertahap karena RSCM juga masih terus melakukan vaksinasi yang nakes selain yang vaksinasi kedua bagi ribuan tenaga kesehatan kami di sini. Juru bicara Kementerian Kesehatan mengatakan vaksinasi kepada tenaga kesehatan usia lanjut atau usia di atas 60 tahun nantinya akan diberikan kepada semua nakes lansia di seluruh Indonesia. Di atas usia 70 tahun, screening ini harus dilakukan oleh tenaga medis, dalam hal ini dokter, karena resiko tentunya selain usia juga resiko lainnya yang harus kita pertimbangkan. Data dari Kementerian Kesehatan menyebutkan vaksinasi akan diberikan kepada 11.063 tenaga kesehatan lansia di 34 provinsi di Indonesia.
Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Informasi menarik lainnya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.